Ia penguasa di udara. Hai puyuh, ayo kabur. Sepertinya ia mengincarmu. Walau dari kejauhan, sang elang bisa melihatmu. Penglihatannya kan sangat tajam. Oh, tidak. Sudah pasti kamu jadi santapannya si elang. Udah, Otan gak mau lanjutin cerita sedih dan mengenaskan ini. Di alam, dalam urutan rantai makanan, puyuh memang kerap jadi mangsa elang. Walau kerap jadi santapan, tapi si burung bercorak ini punya kemampuan berkembang biak dengan cepat. Mungkin begitulah cara mereka bertahan hidup dan tetap lestari di alamnya. Itulah sebabnya kemudian ia banyak dibudidayakan oleh manusia. Hai, kalian datang dari mana? 1, 2, 3, 10. Otan susah ngitungnya. Banyak banget. Mana imut-imut semua. Bikin Otan gemes aja. Oh, Otan tahu. Ini kan burung puyuh. Tepatnya anak-anak burung puyuh. Mereka baru saja menetas. Para peternak burung puyuh sih biasa menyebut mereka dengan sebutan DOQ alias DOQ. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari disebut. Mama-mama ini sedang melakukan pemilihan DOQ alias anakan puyuh. Hal yang pertama dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan bila berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Otan mau ajak teman-teman melihat kembali ke urutan awal penetasan. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan, bagaimana telur-telur ini ditetaskan. Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Kalau soal memilih telur yang cukup berat sih, mama-mama ini jagonya. Cukup pakai tangan kosong saja untuk menimbangnya. Mereka sudah hafal di luar kepala. Kermaks alias keren maksimal. Telur yang baik biasanya bentuknya bulat lonjong dan harus mempunyai totol atau corak. Menurut para peternak, jika telurnya polos dan pucat, itu tandanya telur tidak baik dan berpenyakit. Telur-telur ini kemudian akan dirami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya, telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna. Tuh, mereka sudah ada yang mau menetas. Ayo Dede Puyuh, kamu pasti bisa. Hati-hati ya Dek, biar lambat asal selamat. Hore, berhasil.
Jadi seperti inilah perjalanan si puyuh dari mulai masih telur hingga menetas. Boleh dibilang mereka lahir hampir berbarengan di tempat ini. Hampir sekitar 30.000 anak puyuh yang tanggal lahirnya sama. Wah, tahun depan jangan lupa kalian semua traktir rotan pas ulang tahun ya. Anak-anak puyuh ini siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia untuk dibesarkan dan dikembangbiakan. Tapi jangan lupa untuk divaksin terlebih dahulu. Vaksinasi dilakukan agar puyuh nantinya tumbuh dengan baik dan sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Banyak orang yang salah kaprah menyebut burung puyuh atau menyamakannya dengan gemak. Padahal itu adalah dua jenis yang berbeda. Mereka juga berasal dari famili atau rumpun keluarga yang berbeda. Sekilas bentuk dan warnanya mirip. Seperti juga puyuh, gemak juga memiliki corak totol dengan warna kecoklatan. Tapi sebenarnya cara membedakannya cukup mudah. Lihat saja jari kakinya. Kalau puyuh jari kakinya berjumlah 4, sedangkan gemak jumlahnya 3. Selain jumlah jari kakinya, hal lain yang membedakan puyuh dengan gemak adalah naluri dan kemampuannya terbang menghindari bahaya. Burung puyuh dan juga burung gemak termasuk unggas yang lebih senang hidup di tanah. Eits, jangan salah. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa terbang loh. Puyuh dan gemak punya kemampuan untuk terbang. Hanya saja jarak tempuhnya tak jauh. Kira-kira siapa di antara keduanya yang kemampuan terbangnya lebih baik ya? Nah, untuk membuktikannya, sekarang sudah ada agen Otan Kawijil yang akan bantu Otan. Ayo Kak, kita mulai. Tuh. Begitu diletakkan di meja, si gemak langsung terbang kabur. Wush. Jarak terbangnya si gemak cukup jauh. Jarak ini cukup untuk ia menghindar dari hal yang dianggap membahayakannya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba burung puyuh ternakan? Kira-kira apakah ia juga mampu terbang seperti halnya puyuh liar? Ayo Kak Wijil, letakkan si puyuh ternakan di atas meja yang sama tadi. Loh. Kok diam aja? Ayo dong sob, terbang. Atau lompat-lompat kek. Jangan mengecewakan penonton dong ah. Rupanya si puyuh ternak tak juga terbang teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ya maklum saja, ia sedari kecil tinggal di dalam kandang sempit di peternakan. Kemungkinan yang kedua, ia tak takut akan keberadaan manusia di dekatnya. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tak ada motivasinya untuk lari atau kabur dari bahaya. Telur puyuh tak hanya lezat untuk dijadikan hidangan loh teman. Tuh lihat, kulit telur puyuh ternyata juga bisa dijadikan kerajinan unik berupa pot atau vas bunga seperti ini. Cara membuatnya tak terlalu sulit kok. Bahan yang dibutuhkan hanya cangkang kulit telurnya. Bersihkan dan keringkan cangkang telur puyuh yang bercorak terlebih dahulu ya. Kemudian baru deh bisa diolah jadi bahan yang dapat mempercantik pot bunga. Seperti ini cara menempelnya. Ambil secukupnya dan tempelkan memakai lem putih seperti ini. Tempelkan terus pada pot atau gerabah sesuai corak yang diinginkan ya. Kita dapat membentuknya seperti garis ataupun corak kembang seperti ini. Jika sudah menempel seperti corak yang kita inginkan, pot gerabah tinggal dilapisi dengan cat pelapis kilat yang biasa kita pakai pada kayu. Tuh lihat, hasilnya jadi cantik seperti ini kan? Kulit telur puyuh yang bercorak indah membuat tampilan pot tanaman menjadi lebih kermaks alias keren maksimal. Dengan pot cantik bercorak kulit telur puyuh seperti ini, tanaman kesayangan kita pun jadi terlihat makin indah kan? Tuh kan, Kak Wijil aja sampai makin rajin merawat tanaman kesayangannya. Semprot-semprot terus Kak, biar tanamannya makin sehat dan segar. Ini
dia martabak telur puyuh. Tuh. Gimana? Tampangnya meyakinkan kan? Baru ngelirik aja sudah bikin baper. Lapar maksud Otan. Bahan utamanya sih cuma kulit lumpia dan telur puyuh yang sudah direbus. Tapi biar makin sedap, boleh juga ditambahkan daging asap seperti ini. Daging asapnya diiris kecil-kecil ya. Ini dia, daun bawang. Daun bawangnya juga diiris tipis-tipis ya. Terus, kita ambil telur ayam. Kocok-kocok agar bagian putih dan kuning telurnya menyatu. Lalu, masukin deh potongan daun bawang dan daging asap tadi. Kemudian, aduk hingga merata. Jika suka, boleh juga ditambahkan garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Nah, adonan ini kita taruh di atas lembaran kulit lumpia. Tinggal tambahkan telur puyuhnya deh. Lalu bungkus yang rapi berbentuk kotak seperti ini. Kalau sudah siap, martabaknya tinggal digoreng hingga matang. Gampang kan cara membuatnya? Teman-teman di rumah pasti lahap deh memakannya. Wih, ada yang tanding bola nih. Otan jagoin tim yang mana ya? Bentar. Paman editor, tolong close up ke pemainnya dong. Kok perempuan? Walah, ternyata yang lagi beraksi itu Sri Kandi Indonesia tuh. Soalnya Otan jarang dengar kiprah sepak bola wanita di Indonesia sih. Padahal aksi mereka di lapangan hijau hebat dan keren loh. Teman tahu nggak? Ada sobat Otan yang jago gocek bola loh. Uniknya, aksi mereka bukan di lapangan berumput, melainkan di air. Nggak usah bingung, langsung Otan panggilkan atlet sepak bola dari dunia air. Ya, ini dia pertandingan final Liga Champions sepak bola antara tim Oranye dan Jabul Merah segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah siap di lapangan. Oke, kick off babak pertama dimulai. Ya, tim Oranye mulai menguasai bola. Ronaldo nih sendirian bawa bola. Dan Loh, Sit, wasit. Kok malah ikutan giring bola sih? Kamu kan wasit. Waduh, duh. Ini wasitnya dulu mantan striker apa ya? Ayo ulang lagi. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronaldo nih membawa bola. Sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Sedikit lagi. Dan jepret. Gol, saudara-saudara. Gimana setelah melihat aksi para jagoan gocek? Terpukau? Terpana? Masih ada lagi nih. Kali ini sobat-sobat Otan yang jago menyumpit. Eits, bukan nyumpit mie ayam ya. Itu sih kalian. Ada hiu, ada bekicot. Apa? Ya benar, cekidot. Wow, teman di rumah, ada yang tahu gak ini ikan apa? Yap, 100 buat yang jawab ikan sumpit. Coba kita lihat sekali lagi yuk dalam gerakan lambat. Wah, ajaib ya, bisa tepat gitu tembakannya. Luar biasa. Nah teman, menembaknya itu tak lain tak bukan dengan menggunakan air. Ketepatannya begitu mengagumkan. Saking akuratnya, ikan sumpit ini sampai disebut archer fish alias ikan pemanah dalam bahasa Inggris. Cocok banget kan? Ketika akan membidik, archer fish akan naik ke permukaan air dan diam sejenak sebelum melepaskan tembakan. Kecepatan tembakannya bisa mencapai 30 km per jam loh. Wow! Berkali-kali ditembak, si jangkrik pun menyerah. Dia akhirnya terjatuh dari pohon dan menjadi santapan si ikan karnivora ini. Wah.
sumpit adalah ikan asli Indonesia ya teman. Mereka hidup di perairan payau seperti di hutan-hutan bakau atau muara dekat pantai. Uniknya nih teman, kalau lagi kumpul begini, ikan sumpit suka nggak sabaran. Apalagi kalau mangsanya nggak jatuh-jatuh. Jurus pamungkas pun dikeluarkan. Hap! Loncatan maut dan mematikan akhirnya jadi senjata terakhir untuk menangkap mangsanya. Lihat ikan sumpit, Otan jadi teringat sumpit yang dimiliki suku Dayak. Yap, sumpit adalah senjata tradisional yang suku Dayak gunakan untuk berburu dan berperang di zaman dulu. Biasanya anak sumpit diberi racun yang terbuat dari getah pohon. Kelebihan yang dimiliki senjata sumpit ini terletak pada kemampuannya mengenai sasaran dalam jarak yang relatif jauh. Bisa sampai 100 meter loh, cakep! Selain itu, sumpit khas masyarakat Dayak juga tidak menimbulkan bunyi alias senyap. Dengan begitu, mengincar musuh maupun binatang buruan pun jadi lebih mudah. Sob, maaf ya, kali ini kamu harus menyerah. Semuanya siap? Otan udah jauh-jauh nih ke negeri Tiongkok demi kalian. Mari kita mulai. San. Jangan sampai lolos targetnya, bro. Semangat. Wush. Cepat banget gerakannya. Mata sobat Otan ini dilengkapi dengan otot khusus yang memungkinkan untuk melihat dengan baik di luar maupun di dalam air. Air keruh so pasti nggak jadi penghalang. Ini dia targetnya. Yeeha! Strike! Iya kamu, luar biasa, cakep. By the way, sebelum mulai menangkap ikan, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengikat leher si kormoran. Santai. Diikatnya nggak kenceng kok, hanya sebatas mempersempit bukan leher, sehingga ikan tidak tertelan. Karena leher kormoran mampu melebar untuk menelan seekor ikan utuh. Mirip ular gitu ya. Tali yang digunakan terbuat dari serat batang padi, sehingga lentur, ringan dan kuat. Gimana, Kor? Ni hao ma? Sip kalau begitu. Kaisha, mulai! Nggak pakai basa-basi, jurus saktinya langsung dikeluarin. Wush, cakep! Saat berburu, kaki yang kuat membantunya menyelam hingga 20 meter. Dan ia mampu berada di bawah air lebih dari 30 detik. Yeha! Berhasil! Kamu memang juara deh. Aduh, jangan berebutan gitu dong. Sesama saudara seperguruan gak boleh berantem. Walah, sabar. Semua pasti kebagian kok. Ayo kek, udah pada keruyukan nih perutnya. Dalam sehari, biasanya kormoran makan sebanyak 1 kilogram ikan. Bandingkan dengan kemampuannya yang bisa menangkap hingga 70 kilogram ikan per hari. Bahkan, keahliannya ini mampu menghidupi keluarga kakek Huang.